Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan channel ComicTube. Pada episode kali ini kita akan membahas kembali mengenai komik atau manhwa berjudul Tiger Heroes. Pada seri kedua ini yang berjudul Menoreh Dendam pada Batin Puma. Pada cerita kali ini ini ada beberapa cerita ya. Pertama mengenai pertarungan Puma dengan arogan, kemudian diculuknya kakek dari Puma dan kematian ibunya, serta adanya pertarungan antara Dokter Meraati dengan dokter yang lain dalam menghidupkan seorang menteri. Ya, mungkin tidak usah berlama-lama, kita langsung simak aja cerita dari Tiger Heroes seri kedua ini. Sebelum memulai seri kedua ini, kita diperlihatkan flashback dari Tiger Heroes seri pertama, yaitu di mana Puma mendapatkan cahaya Buddha dan menguasai kungfu dari 6 generasi sebelumnya. Dan Puma membalas dendam kepada arogan yang telah melukai Rama dan Rana sahabatnya. Nah, pada seri kali ini kita akan melihat pertarungan dari Puma dengan arogan. Seri kedua ini dimulai dengan tendangan dari Puma yang begitu dahsyat sehingga mementalkan arogan sampai ke tembok. Kemudian arogan pun merapal jasad titanium tingkat 2-nya. Puma pun segera meningkatkan tenaga dari jurus 6 dewanya. Kemudian tanpa tanggung-tanggung arogan pun segera menyerang si Puma dan Puma menahannya dengan arhan penghilang. Arogan terkejut ketika Puma bisa menetralisir pukulannya. Kemudian Puma pun membalas menendang kepala arogan tapi tidak berpengaruh sama sekali. Kemudian Puma pun melancarkan indera penawar sehingga arogan pun kembali terpental. Kemudian Puma pun memberikan tendangan terkuatnya yaitu Bodhisattva Penyirna dan langsung mengenai kepala dari arogan sehingga dia pun terpental sampai beberapa lantai ke dasar tanah. Tiba-tiba dari dasar tanah dan bangunan tersebut terlihat secercah cahaya merah yang sangat menyilaukan dan ternyata itu adalah jasad titanium tingkat 3 dari arogan. Puma pun terlihat gentar melihat menyala api yang menyala tersebut. Karena ini pertarungan hidup dan mati, maka Puma pun merapal semua jurus 6 dewanya pada tingkat paling puncak. Akhirnya Puma dan arogan pun kembali berhadapan dengan kungfu tertinggi mereka. Ternyata Puma terkejut karena arogan mengetahui asal kungfunya berasal dari Profesor Sen. Sementara itu, lokasi berpindah ke tempat Profesor Sen di Tibet yang mendapat serangan tidak terduga. Profesor Sen segera melindungi anaknya atau ibu dari Puma dari serangan kedua orang tersebut. Ternyata bangunan rumah mereka pun hancur lebur karena serangan kedua orang tersebut. Orang tersebut ternyata adalah dewa pemusnah alam dan juga kuning maut. Sehingga Puma pun merasa berdebar-debar karena merasa ada firasat buruk kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi tidak ada waktu selang untuk memikirkan hal tersebut sehingga Puma harus menghadapi gemburan pukulan dari arogan sampai akhirnya satu pukulan dari arogan pun mengenai Puma secara telak. Arogan berlari mengitari Puma sambil menghunjamkan pukulannya sampai muka Puma berkali-kali jatuh ke lantai. Ketika hal itu terjadi, tiba-tiba secercah cahaya dari Puma muncul di tengah-tengah lingkaran tersebut. Ternyata Puma mengeluarkan jurus Arum Kinasi dan berkali-kali menghujani kepala dari arogan dengan berbagai pukulan dan tendangan. Dan akhirnya tendangan pamungkas dari Puma pun menghancurkan tubuh dari arogan sampai kepalanya terputus. Tapi meskipun kepalanya terputus, arogan masih bisa berbicara kepada Puma. Setelah mengalahkan arogan, Puma pun merasa tidak enak hati sehingga kembali ke kuil. Dia merasa ada yang tidak beres. Dan ternyata di sisi lain Profesor Sen dan ibunya Puma sedang menghadapi serangan dari Dewa Pemusnah Alam. Kuning Maut, anak buah dari Dewa Pemusnah Alam, berusaha menyerang Profesor Sen dengan bola apinya. Akan tetapi dihadapi Profesor Sen dengan Buddha Penggugat dan akhirnya mengalahkan Kuning Maut. Dan seketika Dewa Pemusnah Alam pun turun tangan. Dewa Pemusnah Alam melancarkan jurus api kutubnya yang sangat dahsyat dan langsung menembus tubuh dari Profesor Sen. Tidak lama dari itu Puma pun segera kembali ke kuil dengan Tora Pelejit. Puma pun kaget dengan pemandangan yang ada di depannya. Ternyata ada pesawat yang sedang lepas landas di hadapan Puma. Dan ternyata itu adalah Dewa Pemusnah Alam yang sedang membawa Profesor Sen.
Tanpa pikir panjang lagi, Puma langsung meloncat ke arah pesawat tersebut dan menembus bodi dari pesawat tersebut. Tidak lama kemudian dia langsung menghadapi Dewa Pemusnah Alam yang segera melancarkan jurus api kutubnya. Kemudian terjadilah benturan dari kekuatan api kutub Dewa Pemusnah Alam dengan arahan penghilang dari Puma. Ketika dua jurus itu terbentur, seketika Dewa Pemusnah Alam mendeteksi rangkaian genetik dari Puma, sehingga merasa bahwa Puma tidak boleh dibunuh. Meskipun Dewa Pemusnah Alam sudah mengurangi kekuatannya, akan tetapi energinya masih melontarkan Puma keluar dari pesawat. Dewa Pemusnah Alam tiba-tiba tersadar untuk segera menyelamatkan bocah tersebut dan memerintahkan Kuning Maut untuk menyelamatkannya. Pesawat Dewa Pemusnah Alam menyelamatkannya dengan cara menadahi tubuh Puma lewat sayapnya, kemudian melemparkannya ke pohon-pohon yang ada di hutan. Ketika Puma sudah sadar, dia segera mencari ibunya dan terlihatlah ibunya sudah terkapar di atas tanah. Ibu Puma yang sudah sekarat hanya bisa menangis dan kemudian mengembuskan nafas terakhirnya. Seketika juga Puma berteriak kesakitan dalam hatinya karena ditinggal oleh ibunya yang dibunuh oleh Dewa Pemusnah Alam, dan berjanji akan membalas dendam kepada Dewa Pemusnah Alam. Kemudian berganti lokasi di suatu tempat di Tanah Adipraja ada suatu rongga yang membolehkan pesawat keluar masuk Tanah Adipraja dan hanya satu tempat tersebut. Di dalam suatu kota kargo terdapat seorang anak kecil ya. Nah, ternyata itu bukan anak kecil ya, itu adalah flashback dari Puma yang sedang tertidur. Flashback mulai dari masa kecil sampai dewasa ketika dia ditemani oleh ibunya. Seketika Puma tersadar dan ternyata dialah yang ada di dalam box tersebut. Dan karena marah, Puma segera menjebol box tersebut dan keluar dari box tersebut. Dan ternyata dia sudah ada di Tanah Adipraja dan segera melarikan diri menggunakan Tora Pelejit. Puma yang tiba-tiba menghilang membuat petugas kebingungan. Kemudian di alun-alun William Gate ada pengumuman bahwa Menteri Keuangan telah meninggal, dan akhirnya terjadi pertandingan antara Dr. Meraati dengan dokter saingannya, siapa yang akan bisa menghidupkan Menteri Keuangan tersebut. Kemudian terlihat sosok bahwa ternyata Puma sudah menyamar di antara orang-orang yang banyak tersebut, dan mereka mentertawakan Puma. Di rumah sakit umum Gates, Dr. Meraati dan Dr. Rino saingannya berkumpul untuk menghidupkan kembali Menteri Keuangan. Kesempatan pertama diberikan kepada Dr. Rino dengan menggunakan deteksi mikro yang mampu masuk ke dalam aliran darah. Deteksi mikro tersebut menemukan bahwa ada gumpalan darah di dekat jantungnya, sehingga menghalangi sirkulasi darah dan menghentikan jantung. Kemudian Profesor Rino pun berencana meledakkannya menggunakan dinamit mikro. Terjadi serangkaian ledakan kecil di dalam pembuluh darah Menteri Keuangan, dan kemudian Profesor Rino segera menggunakan alat kejut jantung untuk menghidupkan kembali jantung dari Menteri Keuangan. Tetapi sesuai dengan perkiraan Dr. Meraati, ternyata cara tersebut hanya bisa menghidupkan jantung selama 5 detik. Profesor Rino pun kaget dan marah karena ternyata caranya tidak berhasil. Kemudian dia pun diseret oleh petugas karena 30 menit waktunya telah habis dan berganti giliran dengan Dr. Meraati. Puma yang melihat melalui televisi terkesima melihat Dr. Meraati hadir dan memulai pengobatannya menggunakan jarum akupuntur. Ternyata Dr. Meraati memadukan antara sistem akupuntur tradisional dengan tenaga dalam dan juga dengan teknologi canggih menggunakan semikonduktor. Dr. Meraati segera menghujamkan konduktor magnetik ke jantung dari Menteri Keuangan, dan Puma pun juga ikut kaget melihat cara tersebut. Sementara itu pindah ke markas besar Departemen Pertahanan, Menteri Keuangan Mentari sedang mempersiapkan menanggulangi serangan dari hujan meteor. Ternyata Menteri Pertahanan Mentari dan Menteri Lingkungan Hidup mengajukan anak mereka Taksaka Merah untuk menghadapi meteor tersebut menggunakan jasa titanium tingkat 4. Taksaka Merah mendatangi meteor tersebut ternyata dengan menaiki sebuah pesawat jet yang langsung menuju ke arah meteor yang jatuh. Dan akhirnya di akhir cerita kali ini Taksaka Merah sedang menghadapi pecahan meteor yang panas membara. Dan bagaimana kelanjutannya akan kita saksikan pada episode yang ketiga.
Ya, demikian tadi alur cerita dari komik atau manfaat Tiger Heroes seri kedua, dimana kita tahu bahwa ternyata Puma yang mengalahkan Arogan sampai kepala yang terputus ya. Kemudian kakeknya si Puma diculik oleh Dewa Pemusnah Alam. Kemudian ibu dari Puma ini juga dibunuh oleh Dewa Pemusnah Alam, sehingga Puma dendam sekali dengan Dewa Pemusnah Alam. Yang lainnya ketika terjadi pertandingan antara Meraati dengan dokter yang lain, ternyata Puma juga sudah di situ, sehingga pada episode berikutnya akan terjadi pertemuan antara Puma dan Meraati. Ya, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe untuk mengetahui cerita dari komik berikut ini. Terima kasih.